Dipergilirkan oleh Allah. Senang, susah, ada, tiada, dipuji, dicaci, dan ini tidak boleh aneh. Yang berbahaya bagi kita sebetulnya bukan dari keadaan. Yang berbahaya bagi kita adalah salah menyikapi keadaan. Antara senang dan susah, dua-duanya dipergilirkan. Tapi beda, dalam kesenangan itu peluang nafsu akan memperdaya kita lebih besar. Ketika kita dipuji orang, peluang ujub, ria, takabur, penyakit-penyakit hati yang bahaya itu lebih besar dibanding ketika kita dicaci. Benar, ketika dicaci pun akan ada penyakit-penyakit di sana. Sakit hati, jengkel, dendam. Tapi yang lebih mudah memakan, membuat kita terlena dan berakhlak, berpenyakit hati adalah justru dalam pujian. Karena dipuji itu cocok dengan kesenangan nafsu. Nafsu kita ingin dipuji, ingin dihormati. Dan ketika itu datang, dia jadi lupa kepada bagaimana dirinya yang sebenarnya. Ketika orang memuji kita, kan yang paling bahaya dari diri kita adalah kita lupa penilaian Allah kepada kita. Lebih percaya dan menikmati penilaian orang yang tidak tahu apa-apa. Kita dianggap baik lalu merasa baik. Apa gunanya merasa baik? Tidak penting merasa baik. Yang penting itu jadi orang baik. Tapi pujian, penghormatan itu membuat nafsu main, membuat kita merasa suci, merasa berjasa. Tapi kalau kita dihina, dianggap remeh, di sana pun ada beberapa penyakit hati, tersinggung, sakit hati, dendam. Tapi peluang untuk kemusyrikan, kemunafikan itu lebih kecil dibanding dengan pujian. Orang yang biasa hidup dalam kepahitan, tolong digarisbawahi. Orang yang biasa hidup pahit itu bisa nikmat. Yang punya kedudukan belum tentu bahagia, dia takut turun dari kedudukannya. Yang biasa dihormati belum tentu bahagia karena takut hilang penghormatan kepada dirinya. Jadi orang yang biasa enak, enaknya saja belum tentu dinikmati. Apalagi ketika diambil itu enaknya dikit saja. Makanya hati-hati kalau kita sudah mulai banyak kemudahan, kelapangan, jarang ada masalah, tidak ada yang menghina. Itu jauh lebih bahaya. Hati-hatilah terhadap pujian, kelapangan, kemudahan, kedudukan. Di sana lebih mudah tergelincir, busuk hati. Kita jangan milih ingin susah, tapi kalau dikasih susah itu yang harus kita nikmati. Dan kalau kita tidak dikasih dunia, tapi dikasih hidayah Allah, taufik Allah, kita gak akan merasa miskin. Karena kita tahu jaminan Allah itu bukan dari dompet kita, tapi dari Allah. Kita juga tidak akan merasa hina dengan belum punya rumah, gaji sedikit, karena kita tahu kemuliaan itu adalah di sisi Allah, bukan dalam penilaian orang. Jadi walaupun tidak dikasih dunia, kalau hatinya sudah dibikin kaya tidak susah. Jadi kita tidak usah ngotot, ngoyo harus punya rumah. Boleh saja ingin, tapi kalau memang gak ada takdirnya, mending rumah di sorga. Tidak penting jadi orang kaya, yang penting itu berhati kaya. Karena tidak semua orang punya garis kaya dunia, tapi setiap orang diberi hak untuk punya kaya hati, buah dari ketakwaan. Kalau dunia mau udah dibagi-bagi, tapi kalau untuk menjadi ahli takwa itu diberi hak. Walaupun dunia gak kebagian, dia bisa bahagia, dia bisa mulia kalau dapat hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala.